kita mulai Pak Haji. Sebatas cepat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bakil jalali wajhikal karimi wa azil mi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hingga kehormatan Bapak Ketua Takmir beserta pengurus rahimakumullah, Bapak Haji Bambang beserta para ulama tokoh masyarakat masjid besar yang juga sangat saya hormati, dan hadirin jamaah subuh yang saya hormati rahimakumullah. Untuk mempersingkat waktu karena nanti hanya sampai 5.30, maka mari kita buka kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini secara cepat saya akan menyampaikan bagaimana permasalahan kurban yang ada di negeri ini. Yang hadir ini kan sudah tokoh-tokoh yang biasa kurban. Terus ini hanya sekedar untuk review saja. Kalau ada kebaikan ya monggo, jika tidak ya tidak dianggap. Baik, kita mulai saja. Mohon izin. Ini CV saya karena saya dosen S1, S2, S3 di Gajah Mada. Saya komisi ahli di Kementerian Pertanian. Kebetulan saya asesor Ban PT. Tugas saya sehari-hari di UGM sebagai wakil dekan 1 dan sekjen masjid kampus UGM. Saya ketua takmir masjid di kampus juga. Untuk background pendidikan saya S1 di UGM, S2 di UGM, S3 saya di Jepang, kemudian postdoc saya di Australia dan selanjutnya. Kemudian saya suka foto ini. Saya hanya mengatakan saya pernah kurus gitu, pun ngoten niku gitu. Karena waktu kuliah kan numpak sepeda terus jadi guru. Lalu saya suka juga dengan foto ini. Ini hanya foto ini adalah dosen-dosen di Sydney University. Mas di belakang kan titik ben tambah gede, Mas. Saged mboten? Belakang titik mawon. Ben tambah gede. Oh, nggih sampun matur nuwun nggih. Yang sebelah kanan itu yang tinggi niku wong Jerman. Sing sebelah kiri wong Sleman. Saya ingin mengatakan ini adalah dosen-dosen di Sydney University, Australia. Terus Sydney University itu mengumpulkan dosen-dosen seluruh dunia yang mempunyai keahlian khusus. Sehingga alhamdulillah karena sampingnya orang Jerman itu orang Inggris, lalu orang Singapura, wong Sleman itu. Jadi kalau Gusti Allah sudah mengendaki, tidak ada yang tidak mungkin, karena kebetulan saya banyak kegiatan di Australia sampai hari ini. Karena Bapak Ibu ini kan tokoh-tokoh yang ngurusi masjid, ngurusi kurban. Wong ngurusi kurban itu dijamin mlebu swarga. Sebabnya nopo siji ikhlas, loro ra dibayar, ya. Nomor 3 kerep diunek-unekke jamaah. Wis golek wis bener ya disengen. Ini jenengan ora nesu, bendina isih istiqomah. Nah, ini yang disenengi Gusti Allah. Nanti masuk surga itu kan lewat pintu ibadahnya. Ono sing lewat pintu salat, pintu poso, pintu sedekah, gitu, pintu muamalah. Nah, mungkin sing papat nih kan awak dhewe mungkin gagal. Nah, melu pintu sing bagian panitia kurban. Ngoten nggih. Meskipun niku rada pojok didik. Yang penting itu fadilah masuk surga. Pun ngoten niku intine nak. Kemudian ini untuk kurban itu ada 5 hal yang step yang harus dievaluasi. Yang pertama adalah bagaimana memilih hewan kurban yang sehat. Yang kedua adalah bagaimana pemeriksaan antemortem atau sebelum disembelih. Kemudian yang ketiga bagaimana menali yang benar. Kemudian yang keempat pemeriksaan postmortem atau sesudah disembelih. Kemudian yang kelima adalah bagaimana distribusi dan penanganan daging yang benar. 5 hal menika mestipun Bapak Ibu sudah biasa. Ya. Jadi tidak ada hal yang baru. Yang pertama ini adalah penyakit yang sekarang ada di Sleman dan seluruh Indonesia. Ini yang dikenal dengan penyakit LSD atau lato-lato. Ya.
Jadi penyakit ini disebabkan virus dan totol-totol ngoten niku. Yang jadi masalah, masa inkubasi atau masa munculnya totol-totol itu bisa sampai 14 hari. Jadi ketika sapi datang niku sehat, kemudian disimpan atau diistirahatkan, saat itu bisa muncul totol-totol ini. Ada yang namanya gejalanya subklinis atau gejalanya tidak kelihatan, tapi sudah kena penyakit ini. Maka tidak ada yang bisa dilakukan karena ngoten niki fatwa Majelis Ulama itu ada dua yang terakhir nggih. Satu, kalau ringan itu boleh untuk korban. Tapi kalau berat itu tidak boleh untuk korban. Tapi ini tidak mudah nggih. Satu, karena masjid-masjid nggak ada dokter hewannya. Jadi nggak bisa menentukan berat dan ringan. Yang kedua, seringan apapun, nah wonten gejalane totol-totol kan mesti ditolak jamaah toh. Ini mesti sakit. Dan yang penting ngoten Pak, kalau ini dibuka itu totol-totol ini tekan nggon daging. Bahkan kalau yang parah itu daging itu diseseti oleh jagal niku bisa hilang 30% untuk membersihkan niki. Maka tidak ada hal lain yang harus kita perhatikan adalah ketika datang jangan ada gejala-gejala hewan sakit. Jadi sejak awal itu sudah harus diperhatikan supaya tidak ada ikutan penyakit LSD ini. LSD ini penyebabnya nih Pak, virus nggih. Dan ini menular sangat cepat melalui semua yang bisa terbang dan menggigit, nyamuk, catak, itu semuanya bisa menularkan. Jadi misalnya ketika wonten hewan yang sakit, kemudian dia digigit nyamuk, ke sapi yang sedang sehat itu. Kalau dia sedang tidak bagus kondisinya, dia bisa kena lato-lato ini. Cuman untungnya daging ini tidak menularkan pada manusia. Yang kedua itu PMK, penyakit mulut dan kuku. Penyakit mulut dan kuku atau PMK ini penyebabnya persis coronavirus. Hanya beda family-nya sama, genusnya yang berbeda. Ini cirinya Pak, yang atas itu cuping hidung atau moncong itu biasanya ada luka-luka, dan yang bawah itu kan lidahnya itu gomen. Kemudian keluar leleran yang mereweh terus. Nah, itu ciri. Kemudian kaki yang saya sebutkan tadi, kaki ini yang kanan menika bawah itu baru muncul biasanya 1 minggu kemudian. Makanya yang dilihat adalah gejala yang atas itu, mereweh ngoten niki kados sapi yang atas itu. Nah, ini ada, dan Sleman itu termasuk pandemi Jogja itu. Ada 2 penyakit menika. Tapi ini PMK juga tidak menular pada manusia. Yang terakhir ini yang bermasalah, sangat bermasalah, yaitu penyakit antrak. Penyakit antrak itu biasanya memang muncul di menjelang korban. Saya tidak tahu, setiap mau korban penyakit ini muncul. Ini adalah gejala orang kena antrak. Itu lumpuh, bengkak, lalu sesak napas, lalu meninggal. Jadi ini sangat-sangat berbahaya. Yang di Sragen itu terjadi juga pernah, tahun berapa itu, gejala, ngoten niki Pak, sapi gejala utamanya itu adalah dari lubang alami, niki lubang alami itu adalah di hidung, kemudian telinga dan anus keluar darah segar. Pokoknya niku mawon. Jadi kalau ada hewan kok keluar darah segar dari hidung, mulut dan anus, itu dipastikan antrak ngoten mawon. Apa yang harus dilakukan? Don't touch. Tidak boleh disentuh. Orang yang nuntun sapi itu harus lepas pakaian, pakaiannya dibakar, talinya dibakar, orangnya langsung mandi yang bersih. Karena virus ini bisa menular pada manusia dengan cepat. Yang kedua, kalau turun di tanah itu bisa bertahan 20 tahun. Karena dia bisa membentuk envelope itu dan susah untuk dihilangkan. Dan menjelang korban itu biasanya muncul. Jogja itu terakhir muncul di Girimulyo. Tapi penjenengan ora pirsa karena oleh Pak Sri Sultan tidak boleh diumumkan waktu itu. Kami dari fakultas ke sana lalu diisolasi. Nah, semoga tidak. Tapi potensi untuk ada itu tetap ada. Jadi sekali lagi kalau ketemu ini don't touch, jangan dipegang. Karena apa? Karena sapi menika dagingnya yang terkena antrak itu tidak bisa dibedakan dengan sapi sehat. Jadi kalau sudah disembelih, ora konangan iki antrak ora. Karena tandanya hanya sebelum disembelih saja, yaitu keluar darah segar. Nah ini maka dari itu Kak wonten niku don't touch, panjenengan lapor ke kecamatan, kelurahan atau WA saya. Nanti saya langsung ke Jakarta. Nanti mesti ramai itu karena ini penyakit yang paling ditakuti di Indonesia.
untuk karena menular pada dan menyebabkan kematian. Kematian ini lebih cepat nggih bangane Covid nih kok. Karena dia langsung menyerang paru-paru, biasa lajeng sesak napas dan meninggal. Nanti WA saya biasanya langsung cepat nggih, karena saya punya akses ke Jakarta. Sebagai komisi ahli dan saya punya akses ke teman-teman yang punya kebijakan menika. Mugi-mugi tidak. Nah, onten terkenal tenan sesuk, masjid besar. Mergo antrak, ya ojo ngangsi, nggak usah. Nah kemudian maka pemeriksaannya harus ada dua. Satu, pemeriksaan antemortem, pemeriksaan sebelum disembelih. Yang kedua sesudah disembelih. Apa yang harus kita lihat? Nah niki mulai ceria niki. Yang pertama ciri hewan yang sehat itu satu wajahnya ceria. Yang versi mboten sapi ceria kaya ngopo? Kaya nak jenengan entuk arisan. Wajahnya ceria. Mata jernih, tidak ada kotoran, lubang alami tidak ada leleran tidak normal, tidak pincang, responsif dari lingkungan, bulu halus tidak kusam. Bulu halus tidak kusam itu tanda paling awal. Okay. Asalkan bulunya halus, ya, ini contohnya sing kanan atas niku kan sehat. Sing kiwa niku sing ngluntruk ngoten niku, ya toh. Ketok nak utange akeh, ngoten niku dadi dhek susah. Yang bawah itu yang kanan mata bersih, yang kiri itu rembesen. Jadi sekarang kalau rembesen ojo disepelekke. Bisa cacingan, bisa sakit mata, bisa awal dari gejala penyakit yang saya sebutkan tadi. Makanya hanya itu yang bisa kita lakukan. Kalau untuk sing rembesen cacingan ya nganu lah. Rembesen kotor ya minta ganti, itu paling aman. Jangan beresiko karena waktu kita kan cuma 4 hari toh, 10, 11, 12, 13. Biasanya pengobatan 3 hari itu enggak sembuh. Belum tuntas. Dan kita tidak mungkin ngundur hari tasrek karena sakit kan ngerepoti yang lain juga. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Niki kaya ngoten niki kan cetha, nggih. Kulitnya cemerlang, nggih, tidak kusam itu berarti aman dari penyakit cacing minimal, nggih. Lalu kemudian telinga itu jepiping. Itu telinga responsif. Jadi kalau ada telinga itu ono suara, ada sinar, ada orang, kemudian dia jepiping berarti normal. Tapi kalau ono apa-apa kok kepleh terus kemungkinannya 2. Siji loro budek. Wangel kalau nek sing budek loro ngerti gitu. Oke, kemudian jangan lupa niki yang bawah belakang skrotum atau torpedo. Itu harus dilihat. Karena itu nanti jadi syarat sahnya hewan kurban. Torpedo kudu simetris kiri dan kanan. Gede cilik sithik rapopo. Ning nganggo beda banget. Sing kiwa apa sing tengen luwih gede itu namanya dalam bahasa Jogja sanglir. Dalam bahasa ilmiah Cryptordismus. Jadi endok sing siji ora turun. Itu termasuk cacat. Nah, jadi nek pun rampung kabeh didelok nggih, rasa dicekel. Ya, pomene diwet-wet ngono. Pun wassalam jenengan nggih to, guajul ngono lah ya repot nggih. Nah ini anunya nggih. Nah, ini enggak usah karena ini hewannya tidak cacat, tidak pincang, tidak buta, tidak rusak. Yang ketiga, syaratnya kudu poel atau cukup umur. Janganlah kalian menyembelih korban kecuali yang telah musinah. Terkecuali kalian sukar memperolehnya, maka sembelih domba yang jaza'ah. Hadis riwayat Muslim nomor 1963. Rasulullah menyarankan musinah. Musinah itu sudah dewasa umurnya. Rasulullah pirsa bahwa sakniki niku sapi ora iso ngerti umure mergo ora duwe KTP, ora duwe KK. Nggih to, lahir wae ora tau dijak diundang. Maka yang paling gampang memakai gigi atau dalam istilah kita poel. Itu paling efektif efisien. Poel. Poel itu bukan tanggal, poel itu bukan lepas. Poel itu ganti gigi. Ngoten nggih? Ada masjid didatangi pedagang. Iki wis poel, mergo ngerti urung poel dicoplok. Iki poel lho, iki nyatane wis ompong. Anjuk pengurus masjid ya, ngoten. Berarti niki wudu berjamaah. Ngoten ya, nggih. Itu nek ora ngerti ra apa-apa, ngoten. Hukume ngoten niku nggih. Nek ra ngerti ora apa-apa. Jadi kadang-kadang ra ngerti itu ya dibutuhkan dalam hal ini ngoten ya. Niki. Kemudian niki poel itu kayak gini. Yang penting ganti gigi incisi 1 2. Itu anggeris ganti gigi sing dewasa sudah poel. Yang bawah itu poel semua. Kalau yang ini yang tengah menika, yang tengah kan bawa pirsa.
Ini adalah yang poel, giginya melebar, kemudian tebal. Yang ini itu kecil-kecil itu tidak, belum poel. Ini poel kabeh, ini belum. Jadi cirinya poel itu ganti gigi, itu yang penting. Karena kadang-kadang salah, banyak orang yang mengatakan bahwa poel itu patah atau lepas, itu salah. Saya memberikan analogi ngoten. Putra jenengan kecil cilik kok kan mangan banggulo. Yang terjadi apa? Gigis, ireng-ireng nih kata. Itu belum poel itu namanya. Jok mangke jenengan coplok nenggone dokter gigi. Ono sing langsung sanggaran, ono sing suwi, ngantek gede kok ompong terus nggih. Ah itulah poel namanya. Jadi tidak ada hubungannya dengan jenis pakan dan sebagainya. Ini minimal umur 2 tahun, kalau yang menikah umurnya sudah lebih dari 4 tahun. Itu aus ya bagian belakang. Tapi yang penting kok jenengan adalah gigi itu. Pertanyaan saya, pripun carane ndelok gigi sapi? Sing paling gampang, pripun carane? Dicu apa ngono? Nek kiamat sampean. Ya, siji dijak selfie. Nak gelem berarti ngene lho. Ayo meringis. Nak ra gelem niki di antara di belakang gigi ada ruang kosong, masukkan tangan. Cekeli lidahe ditarik titik engko dhek wis mangap. Mangap iki janjane misuh. Apa kurang ajar ternyata itu. Pun. Nah, kemudian ada 3 hal yang menyebabkan daging korban itu menjadi haram. 1, disembelih tidak atas nama Allah. Yang kedua, bagian dari sudah diiris belum mati, lalu disiksa. Hendaklah kalian menajamkan pisau kalian untuk meringankan beban hewan yang disembelih. Muslim nomor 1955. Jadi artinya ketika kita itu menyiksa, membuat hewan sakit, pisaunya tidak tajam, kalau menurut sunnah Rasulullah itu termasuk penyiksaan. Dan itu bisa berubah jadi haram. Makanya saking Tirmizi, Muslim, An-Nasi, Abu Daud, dan Ahmad mengatakan, jika kalian membunuh, kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik. Salah seorang dari kalian menenangkan hewan dan menajamkan pisaunya. Jadi ada 3, tenangkan hewannya, kurangi sakitnya, tajamkan pisaunya. Nah, saya kira kalau masjid-masjid kan pisaunya sudah tajam. Yang minimal tuku sing standar lah, nggih. Duitnya masjid kan oke. Infak wonten menika wonten 20 yuta. Duwe peso ra. Nah, itu berarti apa? Bukan karena miskin tapi mohon untuk diprioritaskan. Paling rego sing apik 1,5 juta itu sudah bagus. 2,5 itu bagus banget, itu iso dienggo sak jeke urip. Ora bakal ilang kecopo dicolong. Makanya kalau ono masjid orang duwe peso standar, berarti takmirnya tidak punya visi. Artinya apa? Sunnah Rasulullah kan menajamkan pisaunya kok. Kurangi rasa sakitnya. Karena nak ketul nih kata para juleha. Kebetulan saya pengawas dan pembina Juleha Sleman. Juleha itu juru sembelih halal. Itu mangke nak entuk sing gelambir utawa napa wonten gelambire niku. Mangke peso niku wis dienggo sing gelambire niku pas tekan daging sudah berkurang ketajamannya. Kadang-kadang iki ora apa-apa, lak ngoten niku to. Oke, saya dilokke malah ngono kuwi. Niku kelompok Bani Israel. Atau kelompok sungai. Atau sungai Yel. Nah, itu jangan nggih. Angger dilokke malah nesu. Itu sing jelas itu. Sekarang apa yang saya urutkan nggih? 1, penanganan transportasi. Ini termasuk penyiksaan. Ini tidak boleh. Karena kalau demikian sapi menjadi stres. 2, kadang-kadang tanpa diberi iup-iup atau terpal misalnya, sehingga dia kehujanan dan kepanasan. Tidak mati, mungkin tidak sakit, tapi dia stres. Kalau stres itu nanti susah dikendalikan waktu dijatuhkan. Ya. Hewan tidak termasuk baik maka dolim. Ya. Nah ini, yang penting juga waktu turun dari truk itu harus tidak boleh meloncat. Karena sapi itu tidak dirancang untuk meloncat seperti anjing, kucing, dan harimau. Struktur anatomi tulang dan otot dan sarafnya itu tidak untuk meloncat, tapi hanya untuk berjalan. Sehingga kalau nikah jeng medun biasanya wedi, tapi yang bawah itu ndak wedi to niku janjane. Karena ora nggon-nggon, makanya harus dipakai kayak yang atas itu di plengsengke, sehingga tidak terlalu harus meloncat. Kalau meloncat, maka yang terjadi karena ini bukan untuk meloncat, maka beban berat sapi 4 kali lipat dibebankan pada kaki depan. Ini yang berbahaya. Nah, ora wani kan yo disurung, ditarik.
Napa ekornya ditekuk itu penyiksaan. Karena ekor itu berhubungan dengan saraf pusat. Jadi nggih ditekuk itu dia kesakitan. Wong kan ra ngerti, tekuk wae buntute. Ngoten niku. Nek sapine krungu iso omong kan gundulmu. Ngoten niku ya. Oh, sapi rapopo disiksa kan ngoten. Makanya seperti ini, kalau sampai penurunannya tidak bagus, maka 1 patah kaki, 2 luksasio lepas sendi, 3 memar, 4 penurunan kualitas karkas. Nah, maka ini di RPH Umbul Harjo, Giwangan miliknya dinas itu mesti wonten plengsengane ngoten niku, Pak. Sehingga sapi tidak perlu meloncat. Ya, makanya nak pas turun panitia kudu nunggoni karena nyun sewu tidak semua bakul itu peduli. Nggih, kadang-kadang sak karepe sing penting meloncat, yo engko wis rampung lunga. Apa yang terjadi kalau itu loncat lalu patah seperti yang kanan itu luksasio sendi, sendinya lepas. Itu lorone kaya ngopo? Panjenengan itu mengkena sithik napa? Darah ya nggih ketutuk nika. Lorone kaya ngono. Anak sampai selebar itu. Kemudian apa yang dilakukan? Nek wis tiba patah atau luka, ora iso mlaku, dikapake karo nganune jagale. Diseret ra anak digotong 400 kilo wong loro. Akhirnya diseret, akhirnya yang kiri ini. Ini sapi dosane opo disiksa kaya ngoten iki. Diseret mergo iki luksasio sendi. Yang paling berat, ini kan ada darah berhenti. Berarti daging ini harus dihilangkan oleh bapak-bapak. Kalau daging ini tidak dihilangkan, kalau dicacah ikut dibagi, berarti panitia membagi darah haram hukum. Makanya sejak awal itu, pakai ekonomi, tenangkan sapinya, jangan siksa sapinya, tajamkan pisaunya. Saiki selesai KPD, orang gelem anjlok ditekuk, disuruh, ditarik sekong bisa. Begitu ini. Apa ada? Faktanya berarti kan kemungkinan itu ada. Maka dari itu mulai dari datang mohon untuk diperhatikan kesejahteraan hewan namanya. Okay? Nah ini, guys. Nah kemudian apa yang dilakukan? 1, 12 jam sebelum penyembelihan supaya tidak stres, tidak perlu diberi makan, cukup diberi minum. Jadi ajeng di sebelah jam 8, mulai jam 8 bengi hanya diberi minum. Biasanya sapi itu suka air keran ditambah garam. Minum makan itu kadang-kadang mesake gitu, yuk dikai bagano kae sesuk arep mati. Nah, itu tidak ada manfaat kecuali 1, semalaman melakukan metabolisme karena ada makan sehingga kualitas karkas terganggu. Yang kedua, belum jadi daging ning dadi ingesta namanya. Sapi itu kan perutnya 4. Jadi dia hanya berputar saja. Urung dadi daging. Nah, yang ada di waduk niku sing panjenengan sok gotol lak mesake ning nggawa telek akeh biang itu karena diberi makan. Ning nak mesake oleh ning sithik wae. Ya apa tukoke apa lah, mie ayam apa-apa. Oke. Mesake sesuk arep mati kok ngoten nggih. Kemudian harus nyaman. 1, sapi tidak suka nganu sendiri, harus koloni. Ora iso siji ning kudune loro. Minimal loro, bene ana kancane. Ngoten nggih, karena itu tempat baru buat dia. Nah itu ya ben omong-omongan lah. Sesuk mati lek piye bojomu titipke sapa? Titipke Pak Ustad. Ngoten ya. Lalu ruangan tertutup tidak boleh. Jadi misal mlebu nang gudang, mlebu nang ruang karena sapi tidak suka ruangan tertutup. Harus los, yang penting dhuwur. Dilindungi dari embun, dilindungi dari panas, dari hujan itu cukup. Ya ini kesalahan yang sering dilakukan adalah saat dibawa ke lokasi penyembelihan itu diarak orang banyak. Nah itu tidak perlu. Biasanya nganggo bunyi-bunyian disebelahi. Sik ngetutke wakeh banget cah cilik-cilik umur 5 tahun tekan cah cilik-cilik 30 tahun. Nyeblaki itu tidak ada manfaatnya kecuali sapi stres. Cukup 3 orang saja. Nah, kaya ngapa sapi stres? Nggih. Nah, gitu. Kasih mic kencang. Jadi ini untuk di pasar hewan ya sehingga bisa diatasi. Nah, nang masjid kan anak ngamuk dong repot gitu, nggih. Nah, kemudian sapi itu tidak stres, bingung, tidak pernah mengamuk kecuali stres, bingung, membela diri,
Tidak ada sapi agresif menyerang, tidak ada sapi ingin menyakiti. Nah, ini contohnya ngoten niki. Sapi itu nggih, Mang Persani. Ini adalah contoh sapi yang stres. Anda lihat wajahnya. Sapi yang anggere meneng wae menghadap ke depan itu dia stres. Ini nak sapi niku isih gila-gelo itu malah bagus. Ini anggere meneng wae ngoten niku, dia sedang stres bingung. Nah, biasanya ngoten niki ming nendang saja. Maka dari itu kalau untuk sapi ngoten niki, nah perhati mendelik hanya menghadap ke depan berarti hati-hati, dia sedang stres. Ini nak sapi ini gila-gilo, ubah-ubah itu malah aman, ngoten nggih. Tapi kalau ngoten niki itu harus berhati-hati. Harusnya kalau sudah sapi stres gini dibiarkan dulu 1 jam 2 jam, nanti dia akan kemudian tidak stres lagi, mau minum itu cirinya dia sudah selesai stresnya. Kalau seperti ini bahaya, maka harus didus, gitu. Nah, cobi, ngoten niku ajeng napa ya lara ngoten ta, nggih. Jangan sampai terjadi, nggih. Kula pun gitu, utawa ngoten niki. Dus, gitu. Guys, nah niki pun mati ini karena patah anunya, kostenya patah. Jadi sekali lagi sapi itu tidak menyerang. Sapi nendang itu hanya karena bingung. Teko wis sak karepe, diirit, suara-suara yang tidak jelas, sehingga dia tidak ada hal lain kecuali seperti menyerang. Maka sapi itu tidak akan pernah menyerang. Sehingga gigi sapi itu tidak ada taringnya karena memang tidak untuk menyobek. Kaki depan itu tidak bisa meloncat karena memang tidak untuk berburu. Sapi itu giginya hanya yang bawah karena hanya untuk mengunyah. Jadi Gusti Allah itu sudah merancang sapi itu untuk menjadi hewan pemakan rumput. Itu tidak akan pernah menyerang. Jadi kalau dia sampai menyerang, dia sampai ngamuk, itu yang salah pasti orangnya. Itu prinsipnya ngeten niku nggih. Nah, kemudian kalau stres itu sapi itu akan seperti ini. Daging itu menjadi pucat seperti daging pedet. Yang baik itu yang tengah, itu kan merah juicy gitu. Yang atas itu 2 jam biasanya sudah berubah warna. Daging itu menjadi pale atau pucat. Anak teng masyarakat, nak ono pucat ngono langsung do komen. Wah, sing tuku petuk. Iki sapi pedet dituku. Itu biasanya uangnya anggere ngono ki menyakitkan nak omong. Terus anggere wong sing omong ngono mesti ra korban. Wae waton ngomong ya karena kelompok Bani Israel. Ya ta nggih, kelompok napa Pak? Sungai, ya ta? Sungai Yel ngoten nggih. Jadi makanya supaya kita terhindar dari itu, yang penting musinah atau sudah powel itu wis aman, nggih. Jadi kalau sampai putih seperti, maka jagal itu ora ono untuk mbeleh pedet. Karena mesti ra payu. Karena dagingnya itu mesti tidak utuh. Nggih, kemudian cebleh lembut niku. Kemudian warnanya pucat, ibu-ibu rasa seneng itu. Makanya poel itu menjadi dasar. Rasulullah itu pokoknya bener. Karena ana wong di pendapat beda sing salah wongi. Rasulullah kudu bener pun nggih. Nah Rasulullah muni poel ya poel. Aja diayeli gitu. Iki wis gedhe ngono, sak karepmu gedhe apa ora. Sing penting poel. Pun nggih, cetha lho niki. Wah, nggak ada aturan Rasulullah ki aja diayeli. Sing salah mesti sing ngeyeli. Karena Rasulullah punya sifat mukasaf atau soft. Sekarang perban sapi. Nah, bapak-bapak pirsa ngoten niki, sapi ngantek mendelik, ditindih wong telu, digueret ngoten niku nggih. Apa komentar panjenengan? Sake, napa meneh? Kejem, apa meneh? Nyiksa nggih. Sik bener ngoten niki. Penyelesaian hewan yang dikoordinir oleh panitia, dihadiri pejabat dan diamankan oleh petugas, gitu. Lah ngopo sapi dadak dirut wong telu ditindih, gitu. Ngono dadak nggo seragam meneh, gitu. Asik mburi kae paling ketua takmir. Ngono ya ta ya. Jejere ustaz, ngono ta ya. Iki petuk bareng, gitu. Mari kita lihat. Kemudian niki, sapa sesuk ngene iki, gitu. Sapi tindih wong 8 ngono iki karepe piye, gitu. Niku sapi obah mlayu kabeh, gitu. Ini berarti panitia tidak update pengetahuan. Stop. Niki nibake sing kanan kiri bawah niki.
Wong 8 nibake sapi siji, model serimpung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 kaki ditali bareng, ditarik bareng, kemudian diangkat nipuk. Gitu. Ini kesalahan. Ya, mergo apa? Orang ngerti carane, dikandani ngeyel kelompok Bani Israel. Mari kita lihat cara menjatuhkan sapi yang mudah. Cah wong siji iso nyembelih sapi dengan mudah, nggih. Pun nggih. Mas, niku mike dipaske, Mas. Jadi dua bagian sama aja. Kedua, ketiga, silakan tadi ke bawah dada. Keempat, naikkan tali ke atas punggung. Kelima, turunkan tali ke perut. Keenam, masukkan tali di antara dua paha tanpa disilakan. Ketujuh, tarik kedua tali secara perlahan. Kedelapan, tali di sebelah kiri ditarik lebih kuat agar sapi jatuh ke sebelah kiri. Belum. Oke. Jadi itu namanya metode Burley. Oke. Jadi pertama itu niki, oke, di leher bagi dua. Jadi dua bagian sama. Kedua, talunkan tali ke leher sapi. Ketiga, silakan tali ke bawah dada. Keempat, naikkan tali ke atas punggung. Kelima, turunkan tali ke perut. Keenam, masukkan tali di antara dua paha tanpa disilakan. Ketujuh, tarik kedua tali secara perlahan. Kedelapan, tali di sebelah kiri ditarik lebih kuat agar sapi jatuh ke sebelah kiri. Belum. Nah, nggih. Nah, pun nggih. Nah niku. Nah, niki carane metode Burley nggih. Ini karena waktu kan tidak bisa dipraktekkan. Nanti kapan nggih. Nah, niki pertama leher disilang ke bawah, kemudian disilang lagi di punggung, baru ditarik ke belakang. Kenapa sapi itu kok cukup 2 orang atau 1 orang? Karena tali itu saling mengikat. Jadi begitu ditarik, leher ketarik, kemudian paha tertarik, kemudian perut tertarik, sampai bagian belakang ketarik. Sehingga dia tidak bisa bergerak lagi. Kalau dia bergerak, berarti dia menarik bagian tubuh dia sendiri. Nah itu yang coba. Kalau bapak-bapak pengen mencoba, monggo, nggih. Latihan kumbengi, garwane dirut ngene iki ya. Nggih. Nah jenengan iso ngerut garwane berarti iso ngerut sapi, gitu. Karena bojo sampean kan luwih galak mbangane sapi. Ibu-ibu sing mbuli ngece ora ta nggih. Ibu-ibu rasa dirut wis mapan. Ngoten niku ta. Mapan gaweke kopi gitu. Niki contoh nganu sik menjatuhkan takmir masjid. Nggih, nek sik wau kan luwes sik niki mboten. Baru minggring-minggring nggih. Mari kita lihat nggih. Lucu tenan niki. Niki contoh sapi ini galak. Nggih. Ning yo petugasnya wedi, ngoten nggih. Carane nggih dadi lucu nggih. Monggo dilihatkan. Nah niki pertama leher disilangkan di bawah, lalu diangkat ke atas, yang siji di sebelah kiri nggih, lalu tarik ke belakang. Niki nah ngoten niku. Anak arep madhep kiblat nggih nganu apa ndase neng lor. Niki dilempar, wedi to niku, nggih to. Kemudian setelah itu nggih
Tidak usah Mas, kayak tadi aja. Oke. Kemudian ini ditanukan, ditali, dilemparkan dan gue sikil to niku, wedi to nggih. Yo le mriko nggih dilempar. Iya. Nggih. Nanti le nyilangkan dilempar. Wedi kok. Iya, sik kono yo iya dilempar nggih. Mangke le nglebokke nggon sikil mburi yo wedi. Ora kulino nggih. Takmir masjid kan ngoten niku. Ya toh. Ora dadi gitu. Dadi iya sing siji ya padha. Iya nganggo sikil rawani kok iya gitu niki nggih. Ampun ngoten niku mingan. Pun tibake. Nggih, sapi ini yang penting leher sudah ditali tapi agak panjang. Makanya dia diam saja toh, Pak. Karena nopo kabeh awake niku sudah ketali oleh satu tali itu saja. Lah meneng wae gedhe obah kan padha karo ngobahke awake. Nah inilah yang guyu. Tiba ngoten niku nggih. Pun saya kira itu dicoba. Ya, kemudian kalau penyembelihan monggo yang penting ada 3 sayatan nggih. 3 sayatan itu adalah saluran pencernaan, saluran pernafasan dan saluran darah nggih. Kalau sampai ngoten nggih darah itu kalau ada sapi itu 2 menit 3 menit belum mati nggih, berarti ada kesalahan dalam penyembelihan. Tidak ada sapi sakti. Tidak ada sapi sakti. Yang ada adalah kesalahan dalam penyembelihan. Jadi kalau nanti 2 menit 3 menit belum mati, berarti ada yang belum terpotong, yang kedua ada emboli atau ada penjendalan darah. Nah itu kudu diurut malih. Kalau masih 5 menit belum mati, kudu digoleki. Okay? Tidak boleh dibiarkan setengah jam misalnya. Lalu dia matinya bukan karena disembelih, tapi kehabisan darah. Ini termasuk tidak diperbolehkan. 1 penyiksaan, 2 matinya bukan disembelih, tapi kehabisan darah. Tidak ada sapi sakti sekali lagi. Kalau ada sapi tidak mati, itu yang salah pasti penyembelihnya. Dan itu jangan ragu-ragu, cari yang belum terpotong, lalu diulang untuk dipotong. Bagian yang belum terpotong itu. Apakah itu mungkin? Yang mungkin jenenge menungso kan bisa salah juga, itu biasa, manusiawi, tidak ada masalah. Nah, kemudian niki tanda-tanda mati itu palpebre atau kelopak mata ditutup-tutup. Kalau dia masih berkedip berarti dia belum mati. Kalau sudah mati baru kepala boleh dipotong. Kepala tidak boleh dipotong sebelum mati, karena begitu kepala dipotong jantung berhenti, saraf terhenti, jantung berhenti. Darah tidak bisa keluar dari daging. Karena tidak bisa keluar dari daging, karena sudah dihentikan, toh, maka daging yang kita bagi punya potensi ada darah yang di situ. Makanya 2-3 menit dia akan mati, caranya dengan melihat itu. Kemudian jeroan itu setelah dibersihkan, digodok, direbus dengan apa saja. Kemudian supaya putih ngoten niki, maka pripun dinganggo napa le ngubah? Gamping atau injet. Jadi sing hijau itu kalau pakai injet dia akan menjadi bersih seperti ini. Kemudian ini cacing yang ada di hati. Saya kasih pirsa, kalau sapinya dari Sleman, Kulon Progo, Bantul, Magelang, Purworejo, sepanjang itu berasal dari daerah berair, tidak ada yang bebas cacing. 100% tidak ada yang bebas cacing, saya pastikan. Karena kita itu pandemi cacing hati. Makanya kalau ada cacing hati, supaya tidak bermasalah, tadi di depan saya mengatakan, cari kulit yang bersih, cari badan yang bersih. Berarti nopo seandainya ada cacing belum mempengaruhi secara fisiologis. Kalau ada ngoten niki, ambil yang niku karena menjijikkan toh, dibeset, kemudian daging hati yang sehat boleh dimakan. Prinsipnya niku. Oke. Tapi kadang-kadang gini yang tak gawa mulai, gue pakan lele, jebulannya gue pakan tole. Nah itu ya nggak boleh, gitu. Cukup dihilangkan lalu bersih. Kemudian membaginya menikah pakai plastik putih. Seandainya tidak ada yang putih, beli plastik yang 2 kiloan gula. Lalu masukkan daging ke plastik bening itu supaya tidak bersentuhan dengan warna dari kresek. Karena daging itu panas, kalau bersentuhan dengan warna kresek akan menyebabkan daging berkurang kualitasnya. Ngaten nggih? Jadi beli plastik 2 kiloan. Nah ini sebaiknya kurang dari 6 jam daging sudah harus masuk kulkas, sudah harus masuk ke kuali. Karena pada jam ke-6 bakteri pembusuk itu mulai bekerja.
Makanya setelah jam ke-6 itu biasanya mulai bau karena bakterinya mulai turun. Biasanya ngantek sore, wah itu semakin parah lagi. Walaupun tidak mematikan. Kan biasanya orang ngomong, halah wingi bar maghrib yo ora apa-apa. Ngoten to? Nah itu Bani Israel. Ngoten niku nggih to, Sungaiel ngoten niku. Jadi kalau jam itu jam baluhur kudu wis dibagi. Nah oke piye bagi dua, jam itu jam 10. Sing jam 10 engko jam 4, sing jam 7 iku jam 1. Itu aman. Ibu-ibu masukkan tanpa dicuci, yang penting bersih, tidak perlu dicuci masuk kulkas atau masuk freezer. Dipotong kecil-kecil. Maka supaya sapi dagingnya sehat siji, sing gek lara watuk aja kon melu ngeleti. Paling ora nganggo masker, sabun. Kalau ngerokok itu harus dipisahkan. Ngerokok kan motong-motong. Aja motong daging sambil ngerokok. Berarti kan aromanya macam-macam. Bakteri mlebu, udut, ngentut meneh. Ya, Anda bayangkan dagingnya kayak apa kualitasnya. Jadi sediakan smoking area, nggih. Jadi smoking area dibawa apa kon udut, nggih. Kemudian nanti disediani 76 Marlboro gudang garam. Saya yakin le korban ra rampung sedina. Udut kabeh wonten ya ta nggih. Pun saya kira demikian, ini nomor saya, kalau akan ada saya harus pindah ke Muntilan. Penjemput saya sudah ada di luar, ngaten nggih. Karena waktunya pendek nyun sewu Pak Haji. Jadi prinsipnya monggo panitia ini lakukan yang terbaik, kesehatan terutama mulai datang sampai penyembelihan. Kalau ada yang daging tadi hati cukup lebih baik tidak dikonsumsi, karena itu menjijikkan. Pun ngaten sudah lepat ngapunten, nanti nomor saya di situ. Yang ingin WA saya atau ingin tanya silahkan langsung ke menika. Materi saya caoske Mas atau Pak Haji Bambang. Nah, nanti kalau yang ngersake bisa desain lewat Haji Bambang. Mungkin Gusti Allah memberikan kebaikan dan korban panjenengan ditampi oleh Allah SWT. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.